kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan mengingatmu. Ini adalah ibadah minggu terakhir, judulnya Tuhan mengingatmu. God remember. Kejadian 8 ayat 1 ditulis, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saat badai itu begitu besar, lalu satu waktu seperti Tuhan tidak bicara, tiba-tiba satu waktu Tuhan mengingat Nuh. Begitu dia berkata dia mengingat Nuh, lalu dia mengirimkan angin yang besar sehingga air yang naik ke atas itu membentuk pusaran-pusaran air di bumi dan turun ke bawah, sehingga terbentuklah palung laut, jurang yang dalam, lembah dan sebagainya karena peristiwa angin itu. Lalu Anda akan berkata, oh angin, mana bisa sih angin segitu besar? Baik, saya akan tunjukkan lagi ayat selanjutnya. Keluaran 5 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Di sini kata Tuhan mengingat perjanjiannya kepada orang Israel saat di Mesir. Lalu Tuhan membelah laut Teberau, dengan angin yang sama laut itu terbelah. Jadi angin itu di atasnya air. Sudah harus tahu itu. Kalau menurut Alkitab, angin itu mengatur air dan jalur air. Kita melihat hal-hal yang luar biasa setiap kali di Alkitab ditulis Tuhan mengingat. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Sodom dan Gomora, dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Di tengah-tengah kekacauan itu, kacau sekali, api, batu bara ya dari langit, semua itu sulfur yang begitu mengerikan. Dan Tuhan khusus melakukan satu tindakan radikal karena dia mengingat orang. Jadi setiap kali kata Tuhan mengingat, ada peristiwa selanjutnya yang luar biasa. Nah, saya lanjutkan sehingga saya memberikan satu kesimpulan. Setiap muncul di Alkitab Tuhan ingat atau ingatlah Tuhan. Tuhan mengingat. Maka ada tindakan besar atau radikal yang dilakukan Tuhan setelah itu. Saat Rahel mandul, sampai kakaknya punya 10 anak. Betul ya ceritanya? Lea punya 10 anak. Tiba-tiba Tuhan mengingat Rahel. Langsung tuh. Seperti membalikan telapak tangan. Demikian juga Hana. Seperti membalikan telapak tangan, tiba-tiba Hana yang disebut perempuan tua yang mandul, tiba-tiba mendapatkan Samuel. Saya ingat tanggal 25 Desember kemarin ada pelangi muncul. Setelah drama Nabi Nuh jam 5:30 sore. Besar sekali pelanginya, persis muncul di sebelah gereja. Kita sampai foto ini persis di belakang tempat parkir gereja belakang. Waktu lihat pelangi itu saya sama istri bergandengan tangan. Saya bilang, Joy kita bergandengan. Karena kita tahu setiap kali pelangi itu muncul di Alkitab. Saat busur itu muncul ada kata Tuhan mengingat perjanjiannya. Buat siapa? Buat jemaat JCC Cijantung. Jadi dia memberikan satu pernyataan buat orang yang ke gereja ini. Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan mengingat dan memberkati. Katakan amin. Setiap kali kata Tuhan mengingat, Musa pun mengkonfirm. Daud pun mengkonfirm bahwa ada berkat yang diterima di saat Tuhan mengingat. Kita baca Mazmur 115 ayat 12 dengan keras. 1, 2, 3. Telah mengingat kita. Dan ia akan memberkati. Lalu memberkati kaum Israel. 2. Memberkati kaum Harun. 3 kali. Jadi Musa pun menuliskan bahwa Tuhan mengingat dia akan memberkati, memberkati, memberkati. 3 tindakan radikal memberkati. Ini juga diteruskan di Mazmur 111 ayat 5. Mari kita baca dengan keras 1, 2, 3. Diberikannya
yang takut akan Dia. Saudara, ini kan akhir tahun. Mari kita baca dengan keras dan semangat. 1, 2, 3. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Setiap kali Tuhan mengingat, Dia memberikan berkat. Nah, hari ini kita sudah masuk tahap 1 nih. Kalau kita tahu, oh ternyata di Alkitab Tuhan mengingat itu, Dia melakukan hal selanjutnya. Hal yang hebat. Nah, sekarang bagaimana proses kalau seandainya seakan-akan Tuhan diam? Ada juga di Alkitab menjelaskan supaya membuat lebih cepat Tuhan mengingat. Saya berkata lebih cepat tanda kutip karena begini. Selama saya melayani Tuhan, 13 tahun penggembalaan dan 30 tahun melayani Tuhan di mimbar gereja. Saya harus akui kepada saudara bahwa ada momen-momen dalam hidup, tidak hanya saya, jemaat, pelayan, teman-teman yang dalam Tuhan. Ada momen-momen di dalam hidup seolah-olah tanda kutip Tuhan melupakan kita. Seolah-olah Tuhan diam, Alkitab memberi ada 3 langkah cepat kalau kita mengalami hal-hal seperti itu supaya Tuhan mengingat. Yang pertama, mari baca bersama saya 1, 2, 3, mengaku kesalahan. Mari kita baca ya, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui bahwa hidup mereka ini bertentangan jalannya dengan Tuhan. Baca ayat 42 dengan keras, maka aku akan mengingat. Berapa kali? 1 ya. Perjanjianku dengan Yakub. Yang kedua, perjanjianku dengan 2 kali mengingat. Lalu dan perjanjianku dengan Abraham. 3, akan kuingat. Dan negeri itu akan kuingat juga 4 kali. Kalau dia ingat 4 kali, berapa kali berkat yang dia berikan? Tapi zaman sekarang, khususnya zaman-zaman sosmed ini, orang jarang mengakui kesalahan, tapi cenderung menutupi kesalahan. Cenderung playing victim. Apa victim? Victim. Betul nggak? Cenderung play seolah-olah kita korban. Hari ini firman Tuhan berkata, bisa kamu playing victim, bisa kamu menipu dengan sosmed, bisa menipu dengan influencer, bisa menipu dengan, bahkan dengan kebaikan. Kamu bisa tutup loh kesalahan. Betul nggak Pak? Betul. Bisa loh. Tapi itu tidak menutup di sini. Lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan gak minta di hadapan sosial media loh. Tuhan minta di hadapan Tuhan. Engkau mengaku Tuhan aku salah. Kalau aku ada salah aku minta ampun. Karena itu Alkitab berkata, ampunilah kesalahan kami setiap hari. Supaya Tuhan cepat mengingat. Yang kedua, merendahkan diri. Mari baca bersama saya. Mazmur 136 ayat 23, 1, 2, 3. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu Yunus dalam perut ikan di dasar laut, Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan mengeluarkan dia kembali. Saudara, ada ayat yang menuliskan di sini di Samuel. Tuhan meninggikan, Tuhan membuat kaya, Tuhan apalagi? Menghidupkan dari orang mati. Tuhan mendudukkan orang dari debu kepada kursi-kursi bangsawan. Itu ada ayatnya. Dan seringkali orang Kristen memakai ayat-ayat itu. Oh yes, booster up faith. Faith ini iman dibus. Tapi saudara tahu ayat itu atasnya. Bawahnya jarang orang baca. Tuhan juga merendahkan. Tuhan juga bisa membuat miskin. Tuhan juga bisa
mematikan, dan maaf, Tuhan juga bisa membawa kamu yang dari atas duduk dengan bangsawan, duduk dengan debu loh. Tapi kita jarang mau baca itu. Waktu kami melayani gereja terima pengembalaan 2012, ada Ruli waktu itu ya. Ada Ruli sama Mami Nelly zaman itu ya. Gereja waktu beliau meninggal 30-40 orang. Yang mau main bass sama Ruli waktu itu. Ibadah pagi, ibadah sore. Lalu kita mau undang tamu pendeta, nggak ada yang mau. Pendeta itu jarang banget yang mau. Pemusik aja jarang mau yang nolong. Lalu saya mulai menyalahkan orang. Dasar pendeta sombong, maunya tempat mewah. Coba kalau gerejanya besar pasti mau. Kita berpikir begitu. Terus kita mulai sakit hati sama orang. Betul nggak? Saya mau kasih tahu, kalau kadang-kadang kalau di tempat rendah itu, kita paling gampang nyalain orang. Betul enggak saudara? Kita gampang sekali menyalahkan orang. Oh dia yang salah membuat saya di sini. Sampai pada titik kita harus bisa menerima. Kalau memang Tuhan suruh kita melayani di dalam gang, di gereja yang kalau hujan bocor, lalu gereja yang menerima waktu itu 30-an orang, 40-an orang. Jemaatnya waktu itu rata-rata teman-temannya mamanya Bu Intan 60 tahun ke atas. Sampai saya bisa menerima. Gak ada yang mau khotbah, ya udah saya yang khotbah. Gak ada yang mau main drum, ya udah saya yang main drum. Gak ada yang main keyboard, ya udah saya main keyboard. Lalu ngepel juga. Terus saya bikin toilet juga. Terima aja. Karena waktu kamu tempat rendah, kamu mau menerima, baru ada ayatnya. Ayo baca sama-sama. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Baru titik koma. Enggak selesai sampai situ. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena ternyata di tempat rendah juga enak kok. Di depan ada jual pepaya, ada jual petek ya. Kanofli, ada nasi uduk, ada bakso bowo. Saya mulai, oh ternyata Tuhan juga memberkati. Setelah kamu terima di tempat rendah, oke Tuhan aku terima. Baru pelan-pelan Tuhan angkat. Saudara nggak tahu ya, gereja kita baru viral loh, sombong nih sekarang. Baru viral loh, coba aja lihat di Instagram. Nanti lihat aja di Instagram, saya nggak mau spill. Maksud saya, kalau Tuhan taruh di bawah, ya udah terima. Banyak orang gak terima, oh saya ini dulu anak orang kaya loh. Lah sekarang gimana? Pertanyaannya. Kalau memang gak ada, terimalah dan bekerjalah. Jangan hidup di masa lalu terus. Karena dengan menerima keadaan waktu rendah, di situ dengan cepat Tuhan mengingat kita. Katakan amin. Pak, saya cari kerja. Oh ini ada kerjaan. Dikasih kerjaan, maaf Pak. Sepertinya distance-nya jauh. Distance, ngomong distance saudara. Gak ada kerjaan ngomong distance. Terima saja dulu. Katakan amin. Yang mau rendah hati. Yang ketiga yuk nyambung lagi. Berseru atau berteriak. Ayo baca Mazmur 9 ayat 13. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidak dilupakan. Jadi Tuhan mengingat kalau orang-orang kesayangannya juga berseru atau berteriak. Karena itu dari tadi saya minta saudara baca Alkitab dengan keras. Pertama, saudara sudah datang ke gereja tidak bawa Alkitab. Betul ya? Bawanya handphone. Lalu gereja sudah taruh Alkitab di multimedia. Segede gini loh. Kalau kurang mau baca minggu depan saya pindahin di depan sini. Pendetanya di belakang LED. Itu pun saudara bacanya pelan-pelan.
Sebab dia yang membalas, saudara. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat pada kebaikan semangat. Gitu. Mari baca dengan berseru, berteriak. Siapa tahu hari ini Tuhan mengingat engkau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lihat satu cerita. Mari kita baca yuk. Nah ini kan mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berseru Simpson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Oke, saya percaya dia nggak mungkin berteriak seperti saudara tadi. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan. Dia pasti berteriak sungguh-sungguh. Katakan amin. Dan Tuhan menjawab dia. Mari kita baca lagi tentang orang yang berteriak pada Tuhan. Mari kita baca ini 1, 2, 3. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah berapa banyak? 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak. Seberapa? Yesus Guru, kasihanilah kami. Yang teriak berapa orang? 10. Pasti teriaknya, kasihan deh. Ada satu orang Kupang, guru kasihan deh. Gitu, orang Kupang begitu. Berteriaklah dia, guru kasih. Ayat 14. Lalu ia mandang mereka dan berkata, pergi, perlihatkan dirimu pada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Ya, ayat 15, seorang dari mereka, berapa sekarang? 1. Tadi berapa yang datang? 10. Sekarang 1 kembali. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus plus mengucap syukur kepadanya. Nah, saudara, yang pertama lihatlah dia berteriak sehingga Tuhan mengingat dia. Padahal orang ini sudah dilupakan keluarga, masyarakat, semua sudah membuang dia. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Nah ini ada satu yang menarik. Tadi kita belajar yang pertama bahwa Tuhan mengingat itu memberikan dampak luar biasa. Betul ya? Yang kedua kita belajar, kalau Tuhan belum mengingat ada 3 poin tadi apa? Yang pertama, mengaku kesalahan. Yang kedua apa? Merendahkan diri. Yang ketiga, bukan merendahkan diri, menerima kalau lagi rendah, betul ya? Yang ketiga apa? Berseru atau berteriak kepada Tuhan. Nah, sekarang posisinya bagaimana kalau Tuhan sudah tolong kita? Sekarang posisinya kalau Tuhan sudah mengingat, bagaimana responnya? Dijawab di sini. Kita lihat ya. 10 orang datang teriak-teriak, guru kasihanilah kami, oh have mercy, bahasa Inggris. Orang Kupang, kasihan Bapak Guru gitu ya. Orang Kupang. Begitu sembuh cuma balik 1. Nah perhatikan orang yang 1 ini, Alkitab menulis dengan detail, ayat 15 boleh bantu saya baca. Seorang ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali memuliakan Allah. Memuliakan itu menghormati Allah dengan suara nyaring. Kata suara nyaring ini saya garis bawahi karena sama artinya dalam bahasa Yunaninya dengan teriakan keras. Jadi dia juga balik, guru beta sembuh. Orang Kupang ceritanya. Guru, terima kasih. Terima kasih, Yesus sembuh. Berteriak. Ini 2000 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang, orang itu kalau ada masalah telepon pendeta, telepon teman-teman, saudara, kawan semua. Bro, tolong bro. Begitu udah ditolong Tuhan, menemukan jalan keluar, diem-diem. Bener gak? Ternyata 2000 tahun yang lalu sama juga yang lain. Udah ditolong, lumayan nih. Mari kita belajar.
untuk tahu diri sama Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau minta berseru, Tuhan hari ini Tuhan sudah tolong 2025, begitu banyak yang Tuhan sudah tolong. Nyanyi juga dengan yang keras. Mari kita lanjutkan lagi. Ini menarik sekali ayat selanjutnya. Ayo baca dengan keras ayat ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Keren banget ya firman. Alkitab menuliskan ada dua cara memuliakan Tuhan. Yang pertama dengan bibir, yang kedua dengan hati. Orang kusta tadi, dia datang pada Tuhan, dia tersungkur, dalam bahasa aslinya dia tiarap, kepalanya sampai ke tanah, dia tiarap. Dia gak punya uang, dia kusta Pak, kusta itu miskin bertahun-tahun. Sehingga waktu dia datang, guru terima kasih, dia nangis, dia tiarap, dia gak punya uang, aku gak punya uang, aku kasih badanku semua. Itu namanya memuliakan Tuhan. Ada orang namanya Salomo. Dulu waktu dia kecil, dia berdoa, Tuhan kalau engkau angkat aku jadi raja, kasih aku hikmat. Lalu Tuhan tolong dia, mengingat dia. Tuhan kasih dia hikmat, dia kaya sekali. Ntar saya ulang, dia apa? Kaya sekali. Sehingga dia tulis, saudara harus mengerti Alkitab, maka dia tulis ayat ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena memang dia kaya sekali. Kalau tadi orang kusta dia cuma punya tubuhnya, dia kasih tubuhnya. Janda 2 peser itu kasih 2 peser. Semuanya dia. Karena ini Salomo tulis, mari baca dengan keras 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggurnya. Slide terakhir khusus ibadah 4. Saya langsung bahasa Inggrisnya aja ya, saya percaya saudara udah pinter bahasa Inggris semua. Lihat baik-baik, ini saya kasih contoh dulu deh. Ini saya baru beli hadiah buat istri saya dalam kantong ini. Saya nabung 15 tahun, dalamnya ada diamond, Hermes, Louis Vuitton segala macam di sini. 15 tahun berharga sekali. Saya mau kasih khusus di ibadah 4 ini buat istri saya. Ini sebagai tanda saya mengingat dan sayang. Tolong istriku tercinta untuk maju menerima. Kasih tepuk tangan ya. Ya, ini saya kasih buat dia. Loh, kok dia terima begitu aja? Sambil main handphone pula. Banyak nih, contoh ini di gereja lain. Datang gereja main handphone. Ditolong Tuhan berapa kali Anda lewat dari kecelakaan Bapak Ibu. Berapa kali dia tolong sehingga Anda bisa bayar listrik rumahmu. Berapa kali dia tolong Anda masih bisa beli belanja untuk makan anak-anak kita. And yet, di gereja main handphone. Cuek-cuekan. Baca Alkitab juga gak mau. Yuk kita baca. And out dengan keras ya. And out of them. Yang kencengnya kita bisa bahasa Inggris 1, 2, 3. And out of them shall proceed thanksgiving. And the voice of them that make merry. Lihat. Thanksgiving itu. Waktu memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Itu membuat suasana jadi bahagia. Merry. And will multiply them. Siapa mau dilipat kali gandakan Tuhan? Lalu baca, and they shall not be few. Tidak akan sedikit jumlah maupun kantongmu.
will also glorify, dan aku akan kembali memuliakan mereka. Dan mereka tidak akan kecil atau rendah lagi. Keren banget. Terakhir, kemarin ibadah Natal, 3.500 jemaat. Banyak banget. Persembahan. Pas persembahan dikumpulkan, dituang di meja waktu kita mau hitung. Uangnya diremes semua. 5.000 juara 1. 2.000, 1.000, ada koin. Ada bungkus relaksa. Ada tiket Natal, dimasukin amplop kembali. Loh, wis dikasih loh. Nonton drama, dapat McDonald. Semuanya dibalik no tiketnya. Jadi persembahan. Luar biasa, haleluya. Itu saya langsung lihat, langsung sikara lama begitu. Saudara, bandingkan istri saya tiap kali Imlek, dia mau kasih uang buat mama saya, lalu anak-anak kecil, keponakan, dia selalu pergi ke bank, dia tuker uang. Tolong kasih 50.000 yang baru, nomor serinya yang berurutan ya. Kenapa? Supaya kita beri sesuatu yang baik dan mulia. Itu namanya memuliakan orang. Betul enggak? Ya, saudara sudah tahu jawabannya.